Kalau tanah ini berarti sebenarnya sebelumnya belum pernah digarap? Belum. Oh iya, untuk sewa lahan untuk yang 750 ini berapa, Pak? Mintanya 200 ya sudah saya bayar, malah ya. Saya kasihan saya bayar 250. 250.000. 250.000 itu untuk satu tahun. Untuk 1 tahun. Wow. Ya. Dipanen dapat 3 ton 6 kintal. Oh, itu berarti nilainya 3.600.000 itu. Ya memang itu nilainya uang 3.600.000 ya. Wah, itu 750 ya. 40 hari itu. 40 hari. Ya, salam warga Tani Link TV. Saat ini saya berada di Kecamatan Karangdowo. Desa mana Pak ini Pak? Bulusan. Desa Bulusan. Saya bersama Bapak Sutar, petani bayam, ya. Sekaligus juga petani pepaya ya Pak ya. Betul. Petani bayam dan petani pepaya. Kita akan ngobrol banyak dengan Pak Sutar tentang budidaya bayam dan budidaya pepaya. Menariknya seperti apa? Nanti ada tips dan triknya dari Pak Sutar untuk pupuk dan sebagainya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel Tani Link TV. Klik tombol loncengnya jangan lupa. Kita mulai obrolannya dengan Pak Sutar untuk keliling di lahan bayam ini. Monggo Pak. Monggo. Untuk bayam yang tinggi-tinggi di belakang kita itu kalau dijual, harganya berapa sih Pak? Di sini harganya berapa? Kalau saya beli itu 1.000 kilonan. Per kilo 1.000. Nah kalau satu pohon yang tinggi-tinggi itu rata-rata berapa? 3 kilo sampai ya tinggal jaraknya atau kesuburannya. Ya. Tapi rata-rata 2,5 itu positif. Positif 2,5 ya. 2,5. Dengan umur tanam 40 hari. 35 sampai 40 hari. Oh ya. Tapi kalau nanti sampai 50 hari ya bisa terjadi 3 kilo itu positif. Ya. Tapi dengan syarat jangan sampai dipangan lalat dan lain sebagainya, karena daunnya ini kalau dimakan lalat kan mengurangi bobot juga. Oh iya, hamanya Pak, kalau hamanya selama ini saya cuma pakai larpin karena amanya bukan cuma lalat yang sudah saya tahu, cuma lalat sama kabut yang putih itu. Kalau kebul yang itu ya? Putih kebul itu kan pakai pesidor itu sudah hilang dengan sendirinya kalau saya. Nah ini dengan ini baru saya obati sekali pakai larpin. Ini ya sudah dengan kelihatan bayam sudah tidak ada hamanya. Iya. Ya Pak Sutar. Ya. Untuk yang pengalaman Bapak dengan luasnya lahan yang katanya kemarin dapat yang 3.600.000 itu gimana Pak ceritanya? Itu luasnya kisaran 750 meter. Iya. Itu ditanami berapa pohon bayam? 1.000. Oh 1.000. Karena itu tanam awal saya tidak tahu jarak-jarangnya. Itu saya kurangi dari 1 meter. Jadi itu muatnya 1.000 batang. Muat 1.000 batang. Ya. Dipanen dapat berapa? Dipanen dapat 3 ton 6 kintal. Oh, itu berarti nilainya 3.600.000 itu. Ya memang itu nilainya uang 3.600.000. Ya. Wah itu 750, ya. 40 hari itu. 40 hari. 40 hari, betul. Itu nanti 40 hari lagi panen lagi tuh. Ya. Atau nunggu berapa lagi kalau setelah panen? Itu tinggal nanti kalau langsung dipanen, langsung dipupuk dan diairi, itu tinggal misalnya ada jangka 3 minggu, ada kebutuhan 3 minggu dipanen sudah bisa lagi. Wes. Kalau ditunggu sampai 40 hari lagi 40 itu 40 hari ya dapatnya paling sedikit ya 3 ton lebih lagi. Wah, luar biasa. 750 itu dapat 750 bisa di 3 juta itu. Iya. 40 hari itu, Pak. 40 hari, betul. Wih, luar biasa. Itu bisa dicek, bisa disurvei dan bisa gimana ya? Dipertanggungjawabkan bisa ya? Bisa itu. Jadi kalau nanti kita minta nomor teleponnya Pak Sutar, kalau ada yang mau ngecek
siap ya? Siap Wah, aja. ya. Luar biasa itu bayamnya ya. Yang ini umur berapa Pak ini? Ini 35 sampai 40 hari. Pokoknya bunganya masih hijau ngeten iki belum ada 50 hari. Tapi nanti kalau sudah 50 hari, bunganya sudah mulai mengering. Mulai belum mengering tapi sudah kelihatan tua. Tapi kalau dibabat, ya. paling rendemennya bobotnya sangat lumayan ya. Ini umur 40 hari dibabat. Umur 40 hari dibabat segini nih ya. Ya. Tapi Dan selama ini pengairan enggak? bayam ini belum pernah ini saya. Selama tanam, habis tanam selang 2 hari kena hujan sekali ya sudah. Sampai ini umur 40 hari ini 35 sampai 40 ini belum pernah saya airi. Lah kalau kemarin ada tong di tengah itu yang mana? Itu kalau waktu tonjo tanam. Oh, waktu tanam Jatuh saja. dari persemian langsung ditanam kan langsung dilim. Ya. Dipatri pakai air. Ya udah untuk itu aja. Nanti habis itu nggak perlu nyiram lagi. Belum pernah saya. Jadi setelah dipanen pun nggak disiram lagi. Kalau dipanen nanti sudah beda, itu kan sudah mau tahap kedua. Ya. Dipanen nanti di sebelahnya dicangkul sedikit, kasih pupuk, langsung diairi sudah. Nanti setelah selesai ngairi tunggu 3 minggu sudah setinggi ini lagi. Kalau bayam. Jadi tetap cukup penyiraman 1 kali ya? 1 kali. Tapi dengan syarat bayamnya harus yang jenis ini loh. Ini tadi jenis apa Pak? Kalau di Jawa Barat itu dibilang di Bandung, Bogor itu bayam gajah. Bayam gajah. Tapi kalau di Jawa Tengah sini itu dibilang bayam tahun, rojo tahun. Rojo tahun. Tapi kalau Malang itu dikatakan bayam rojo daging. Rojo daging. Ya, jadi satu jenis ini cuma daerahnya kan yang namakan itu sudah beda-beda. Nah ini yang di Semai ini diambilnya dari yang pucuk yang paling atas yang tua itu. Iya. Tapi yang di wilayah Soko. Nanti dari yang segini nih sampai yang besar-besar itu tadi berapa hari berarti? 40 hari itu. 40 hari. Sampai sing ageng-ageng nih yang besar-besar itu. Iya. Kalau ini belum ada, ini baru 3 minggu ini. Dari umur segini nih Pak? Iya. Pertumbuhannya ngeri ya. Luar biasa. Nah, Bapakmu mulai usaha untuk yang nanam bayam ini sejak tahun berapa berarti? Kalau bayam ini baru mulai bulan puasa. Bulan puasa? Iya. Jadi kalau 1.000 meter satu lahan berapa batang berarti Pak? Ya kisarannya ini 1.000 berarti ya. Kalau jaraknya 1 kali 1 kayak gini. 1.000 meter. Ya 1.000. 1.000 ya? Ya. Terus ini ditumpang sari dengan Kates California. Ya. Sama apokat. Terus sama pete. Sama pete. Kalau pepaya itu jarak tanamnya berapa toh? Yang paling bagus itu 3 kali 3. 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Tapi kalau yang lahan sempit itu biasanya 2,5 sama 2. Tapi kalau saya ya ini saya jarak 3 lebih ini. Pak Sutar. Ya. Untuk tanaman pepayanya. Ya. Nah itu berarti dari tanam sampai panen pertama itu butuh waktu berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan sudah mulai panen kalau saya. Nah, selama 7 bulan itu dipupuknya berapa kali? 3 kali. Dipupuk 3 kali? 3 kali. Pupuknya apa saja Pak? Pupuknya kalau saya cuma kalau ada Ponska yang subsidi ya Ponska subsidi. Kalau tidak ada ya terpaksa saya pakai Ponska yang plus. Ponska yang plus ya, yang 16 itu. Sama set A. Set A kalau set A yang subsidi tidak ada saya pakai yang set A mahkota. Oh, pakai set A mahkota. Ya. Itu 3 kali itu sama terus itu? Itu saja atau pertama set A, kedua NPK? Sama. Oh semua? Sama. Selama saya sudah manen dan yang sudah hampir punah itu kan seperti itu sama. Oh sama ya. Takarannya per pohon berapa Pak? Per pohon itu kurang lebihnya antara set A sama Ponska Plus itu ya paling tidak 2 on. 2 on? 2 on itu sudah cukup lebih. Oh lebih dari cukup ya itu? Iya. Ya. Ini kan sudah mulai buah nanti langsung ini dinutrisi. Ini berbuah
terus tidak ada berhentinya. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun, tapi nutrisi sini harus sangat terjamin. Dan kalau kates jangan sekali-sekali pakai urea. Nanti katesnya kurang menarik karena merahnya itu tidak merah hati. Karena kalau pengambilan yang dari SAR gede, SAR legi, itu memang minta yang harus katesnya itu bang kapasnya atau nanti matengnya itu mateng merah hati. Dan itu sangat manisnya luar biasa. Kalau saya selama tanam kates itu memang tidak pernah pakai urea. Nggak pakai TSP? Wah, sekarang sulit. Tapi lebih bagus TSP? Memang bagus dan bobotnya luar biasa. Kalau TSP kates sebesar ini nanti bisa 2 kilo. Sebesar ini bisa 2 kilo. Ini aja bisa karena ini apa? Dengan saya ini per pohonnya itu kan saya kasih KCL Kanada itu rata-rata 1,5 on sampai 2 on. Terus nanti setelah ini sudah mulai bang kapas mau diambil entah 3 entah 4 itu saya tambah lagi. Tapi jaraknya jauh sini karena akarnya itu kan akar rakus kata itu. Paling tidak tambah 1 on atau 2 on dengan KCL yang Kanada. Kalau KCL-nya itu 1 on ya nanti set A-nya paling tidak 1 on. Langsung sudah diabrut aja. Nah ini sudah nanti buahnya lanjut, enggak ada berhentinya. 1 gerabiakan itu paling tidak dipanen jarak sini itu paling tidak 2 bulan. 2 bulan? Ya. 2 bulan itu kira-kira dapat berapa kilo 1 pohon? Ya kalau saya yang sudah itu katakanlah dapat 20 kali 2 ya sekitar 40-an kilo. 1 pohon 40 kilo? 40 kilo. Wow. Jadi 2 bulan itu dapat 40 kilo. Per kilonya? Kalau saya dibeli dari SAR gede itu rata-rata ya bisa terjadi 4.000, 5.000. Ya. Tapi harga yang paling terjelek 2,5. Harga terjelek itu terjelek. Saya belum pernah kurang dari 2.500. Jadi kalau 1 pohon ini dalam 1 tahun panen berapa kali, Pak? Di 1 tahun itu bisa 4 kali. 4 kali? 4 kali. 4 kali. Kalau sudah mulai 7 bulan loh. Ya, setelah 7 bulan. Setelah 7 bulan. Bisa setelah 4 kali. Bisa 4 kali. 4 kali. Berarti 1 pohon itu 40 dikali 4 ya? Dikali 4. Pepayanya tadi kalau yang di sini tadi jumlahnya berapa, Pak? 300 kalau sama yang di utara sungai ya sekitar 400 ini. Oh iya. Terus yang sana 200 ya ini masih punya sekitar 600-an batang. 600 batang ya. Pak Sutar, untuk yang ini berarti tadi hitungannya gimana? 1 gerabiakan ya ini? Iya ini mulai. Batasnya dari mana? Ya ini. Dari sini ya? Ini jumlahnya ada kisaran berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang sini. Situ ada berapa? Ya anggaplah ini 10 lah gitu, 10 24. 20. Ya, 24. Jadi rata-rata untuk 1 buah itu 2 kilo? 2 kilo. Wah, dengan harga tadi... Yang ini kan cuma kerontilan ini. Berarti segini 5.000? Iya, ini segini 5.000. Kalau ini jual dari petani. Iya. Tapi kalau sudah masuk toko segini biasanya jualnya lebih dari 10.000. Iya. Kalau itu urusannya urusannya pedagang ya. Ya. Untuk pedagangnya itu kan berbeda. Karena petani. Iya. Ya. Segini sudah 5.000-an. Ya, yang jadi ini panen pertama. Panen pertama. Berarti ini umurnya berarti baru 7 bulan ini. 7 bulan ya? 7 bulan ini sudah mulai sudah mulai buah kayak gini ya? Sudah mulai manen. Ini ditumpang sari dengan bayam. Nah, cerita yang di lahan ini tentang bayamnya tadi gimana, Pak? Bisa diceritakan untuk bayam hasil yang di sini? Ini bayam yang ini sekali tanam, ini muatnya sekitar 1.000. 1.000 terus umur 35, mendekati 40 saya babat sekali. Ya. Walaupun 3 kali yang bawah, tapi kan sekali. Jadi minggu ini dibabat, terus minggu berikutnya dibabat. Babat sekali. Ini dapat babatan pertama dapat 1 ton 6 kintal.
1 ton 6 kintal. Ya, babatan kedua 1 ton. 1 ton 2,6. Ya, terus babatan yang ketiga yang terakhir sebelah barat itu 1 ton. 1 ton. Itu dengan luas lahan ini 750. 750. Luar biasa. Dengan harga 1 kilogramnya 1.000. 1.000 berarti 3.600.000. 3.600.000. Betul. Itu dengan lama tanam 35 sampai 40 hari. 40 hari. Luar biasa. Itu penyiraman hanya sekali pada waktu tanam. Waktu tanam. Ya, tapi terus setelah itu selang 2 minggu kebetulan ada hujan. Oh, berarti sama juga 2 kali penyiram. 2 kali. Misalnya tidak ada hujan ya terpaksa saya siram sekali. Ya, kalau nyiram itu untuk lahan 750. Ini nyiram itu butuh waktu berapa ya, jam? mulai jam 7 ya, nanti setelah luhur itu sudah selesai. Oh, jadi sehari beres ya? Setengah hari beres ya? Enggak nyampe, sehari enggak nyampe. Setengah hari nyampe ya. Bisa diceritakan Pak Sutar untuk kondisi lahan yang di sini itu tadi kan dikatakan lahan tidur itu bagaimana ceritanya ini? Nah, ini kan tanah ini istilahnya tidur ini kan kalau tidak pernah dikelola, tidak pernah diopeni ya berarti menjadi tanah tidur. Nah, sebelumnya ini di tanah ini dibikin apa? Berarti nggak dikelola. Karena yang punya itu biasanya carinya uang kan ke kota Semarang. Kalau tanah ini berarti sebenarnya sebelumnya belum pernah digarap. Belum. Oh iya, untuk sewa lahan untuk yang 750 ini berapa, Pak? Mintanya 200 ya sudah saya bayar, malah saya kasihan saya bayar 250.000. 250.000 itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Wah, ya. Itu murah sekali Pak itu. Ya gimana daripada dikatakan tanah tidur. Iya, di sini berarti memang lahannya kan tidak dikelola, dalam artian dianggap tidak terlalu menghasilkan kan. Mungkin nggak kalau di sini ditanami padi? Wah, enggak mungkin. Kalau di sini untuk padi nggak mungkin. Nggak mungkin karena airnya itu kalau ada air, kalau tidak dibiayani dengan diesel kan nggak mungkin. Baik, untuk lahannya ini menarik ini 750 meter persegi dalam waktu 40 hari menghasilkan 3.600.000. Ya, tapi bayam. Tapi bayam, belum pepayanya. Belum pepayanya ya. Lah kalau 750 yang di sini ada berapa pohon? 200 ini. Ini 200 200-an. Ya, 210 ya dianggap 200 karena kan tetap ada yang ya gagal tumbuh tumbuh dan lain sebagainya. Tapi kalau 200 memang ada ini. Ya. Ya, demikian warga Taniling untuk ngobrol kita dengan Pak Sutar dengan pemanfaatan lahan yang istilahnya lahan terbengkalai dan memang kurang produktif tapi dikelola dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya Pak ya. Kalau saya sih melihatnya luar biasa. Dengan luasan lahan 750, bayamnya saja bisa menghasilkan 3.600.000 untuk waktu 35 sampai 40 hari. Demikian ngobrol-ngobrol kita, semoga bermanfaat bagi warga Taniling semua sebagai referensi usaha. Salam Taniling TV, Bisnis Agri tak pernah mati.